keterbatasan. Jumlah guru BK, rasio guru BK dengan jumlah siswa yang tidak ideal menyebabkan beban kerja yang tinggi, kurang pengenalan individual, kurangnya pemahaman guru kelas, yaitu beberapa guru mata pelajaran atau wali kelas mungkin sebenarnya memahami peran fungsi BK sehingga kurang berkoordinasi atau bahkan meninggalkan stigma negatif. Minimnya sarana prasarana, yaitu keberhasilan pengusaha yang nyaman atas psikologi atau media informasi yang relevan. Stigma negatif, yaitu persepsi siswa atau orang tua bahwa BK hanya untuk siswa bermasalah. Kurangnya persepsi orang tua itu orang tua kurang terlibat masih dengan konsep untuk anak mereka. Seterusnya, solusinya adalah penelitian peningkatan koneksi, yaitu penelitian informasi bagi guru. BK artinya fokus pada teknik konseling modern, penggunaan teknologi dan spesifik dan penanganan kasus spesifik. Pelatihan BK untuk guru kelas memberikan pemahaman dasar tentang BK dan peran mereka sebagai bimbing awal. Dan teknologi menggunakan platform konseling daring atau aplikasi BK untuk menjangkau lebih banyak siswa, memfasilitasi data siswa yang terhasil untuk menggunakan tracking kasus. Dukungan sekolah dan orang tua itu kalau sekolah memberikan dukungan penuh dalam kebijakan dan fasilitas untuk BK. Orang tua yaitu mengadakan seminar atau workshop bagi orang tua dan pendidikan BK dan cara mendukung penanganan di rumah. Solusi efektif itu melakukan sosialisasi yang masih dan inovatif tentang pentingnya BK pada keluarga, sekolah, dan orang tua. Mereka stigma jadi pemahaman bahwa BK adalah pengembangan potensi. Kolaborasi lintas sektor, menjalin kerjasama dengan instansi terkait, psikolog, LSM, kepolisian, dinas sosial untuk kasus-kasus yang memerlukan penanganan multidisiplin. Studi kasus 1. Seterusnya adalah studi kasus 1, penanganan bullying di SMP. Di sebuah SMP negeri Kota Besar, layanan konseling di kelompok diterapkan secara efektif untuk menangani masalah bullying yang cukup marak. Setelah organisasi beberapa siswa yang menjadi korban dan pelaku bullying, guru mereka dapat membagi mereka dalam kelompok kecil terpisah. Melalui sesi kelompok instruktur, siswa diajak untuk merasakan perasaan mereka, korban, yang dapat dengan mereka, pelaku, belajar keterampilan empati dan resolusi konflik, yaitu konflik, mengembangkan seri coping asertivitas. Hasilnya terjadi peningkatan kesadaran di kalangan siswa, penurunan insiden bullying, dan perubahan perilaku yang signifikan pelaku bullying setelah melakukan pendampingan. Jadi kasus kedua, sebuah SMA swasta di Padang mengadakan program karir roadmap karir bagi siswa kelas 11 dan 12. Program ini melakukan asesmen minat bakat, yaitu pertama, asesmen minat bakat, yaitu penggunaan instrumen psikologi untuk mahasiswa mendeteksi kecenderungan minat dan bakat mereka. Yang kedua, seminar karir interaktif menggunakan praktisi dan berbagai bidang profesi, dokter, insinyur, desainer, pebisnis muda untuk bagi pengalaman. Yang ketiga, kunjungan industri, mengorganisir kunjungan ke perusahaan atau organisasi kedatangan untuk memberikan gambaran nyata dunia kerja. Yang keempat, konseling individual, sesi khusus dengan guru BK untuk mahasiswa menyusun rencana verifikasi lanjut dan karir yang personal. Program ini berhasil meningkatkan pemahaman tentang pilihan karir dan membantu mereka membuat keputusan yang lebih matang untuk masa depan. Keberhasilan layanan bimbingan dan konseling sangat bergantung pada sinergi bersih sebagai pihak stakeholder. Kepala sekolah perannya penyediaan dukungan fisik dan kebijakan, mengalokasikan anggaran cukup, menyediakan fasilitas ruang konseling yang nyaman, dan menetapkan kebijakan dan yang mendukung program mereka. Pemimpin transformal, yaitu memotivasi
seluruh staf untuk memahami dan mendukung peran mereka sebagai bahan integral dalam pendidikan. Penguasaan evaluator yaitu memantau pelaksanaan program mereka dan memastikan bahwa berjalan sesuai standar. Guru masa berjalan dalam kelas. Ada berperan pengamat awal observer. Mereka adalah observer. Mereka adalah orang pertama yang melihat langsung dengan sifat teori sehingga mendapatkan pasti perubahan perilaku, kesulitan belajar, atau masalah sosial yang mungkin timbul, sama sosial yang mungkin timbul. Kolaborator mereka yaitu membagi informasi tentang siswa kepada guru mereka dan mengintegrasikan nilai-nilai dalam bimbingan pembelajaran. Model peran yaitu menjadi teladan positif bagi siswa dan perilaku dan sikap sikap. Orang tua yaitu mitra strategis, menjadi mikro utama guru BK dalam menangani pengembangan anak di rumah dan sekolah. Pemberian informasi yaitu memberikan informasi yang relevan tentang kondisi latar belakang dan dukungan emosional dan motivasi, memberikan dukungan positif, menciptakan lingkungan belajar yang kondusif di rumah, motivasi anak untuk memanfaatkan dan kolaborasi yang kuat antara semua pihak ini adalah kunci untuk menciptakan ekosistem pendidikan holistik di mana siswa merasa didukung dan untuk mencapai potensi terbaik mereka. Kesimpulannya adalah dari pemaparan berbagai jenis layanan bimbingan yang kami sampaikan dapat ditemukan bahwa layanan BK merupakan sistem komprehensif dan terintegrasi untuk mendukung pelayanan optimal persediaan setiap jenis layanan mulai dari dasar yang bersifat preventif, layanan responsif untuk menangani masalah mendesak, hingga layanan yang menjaga keberlangsungan program, memiliki peran krusial untuk individu yang mandiri berkaitan dengan masa depan. Memandangkan ragam layanan ini sangat penting bagi semua pihak, baik sendiri, orang tua, guru maupun staf sekolah, agar dapat memanfaatkan dan mengoptimalkan fungsi bimbingan dan konseling demi capaian tujuan pendidikan holistik. Kesimpulan yang kedua, artinya BK mendukung perkembangan siswa secara holistik. Layanan BK harus kolaboratif serta fleksibel. Sarannya adalah berdasarkan informasi tersebut, kami memiliki saran untuk optimasi layanan bimbingan dan konseling pendidikan dengan kolaborasi lintas pihak, mendorong kolaborasi yang lebih erat antara konselor, guru mata pelajaran, orang tua, dan kondisi untuk menjaga dengan belajar yang sportif dan tertentu. Asosiasi dengan edukasi pendidikan yaitu menginovasi asosiasi mengajar di sini selain mereka kepada seluruh warga dan warga sekolah dan orang tua agar mereka memahami dan aktif dalam memanfaatkan layanan yang tersedia. Dengan program inovatif mendorong konselor untuk terus mengembangkan program-program bimbingan dan konseling yang inovatif dan relevan yang kebutuhan zaman serta karya pada saat ini. Dengan sumber daya, memastikan tersedianya dukungan sumber daya memodal baik segi persana maupun dengan profesional ke konselor agar layanan BK dapat berjalan optimal. Dengan langkah-langkah ini diharapkan bagi bimbing dan konseling dapat semakin dirasakan manfaatnya secara maksimal dalam mencetak sebenarnya kualitas. Evaluasi rutin berkaitan guru BK inovasi teknologi. Dan terakhir referensi ini. Terima kasih kepada semuanya. Apakah ada kritik saran? Jika ada, sila berkomentar silakan di komentar. Apakah ada pemahaman materi pertanyaan bisa jawaban? Baiklah, hanya itu saja yang saya bisa dikomentari.
bisa komentari. Mohon maaf jika saya ada hanya saya yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika saya ada kekurangan, mau ada kesalahan maupun kekilafan. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.